Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau memberikan kehidupan kepada kami dan Engkau tetap melindungi, memelihara hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami menjadi tempat untuk firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak alasan mengapa manusia senang dengan kebiasaan instan. Misalnya, untuk mengatasi rasa lapar, tidak perlu harus memasak lagi. Sebab GoFood telah menyediakan berbagai makanan sesuai selera. Cepat, praktis, tidak buang-buang waktu, mendatangkan kepuasan dan kenikmatan. Itulah tanggapan tentang gaya hidup instan sekarang ini. Bila dalam pemenuhan kebutuhan jasmani saja, orang sudah tidak sabar lagi. Apalagi menanti kepastian untuk kehidupan kekal. Bagi sebahagian orang, menanti hanya akan membuat hilangnya kesabaran. Menanti adalah suatu hal yang sulit dilakukan dan tidak menyenangkan. Sebab jarang orang dapat tenang, terutama bila yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Kesabaran hilang. Kepercayaan terhadap janji pun bisa luntur. Padahal penantian adalah alat ampuh untuk menguji kesabaran dan kepastian iman kita. Penantian sebenarnya adalah disiplin yang mematangkan dan mendewasakan orang serta memurnikan iman kita. Tetapi untuk yang goyah dan semu imannya, penantian akan menjadi alat kejam yang merontokkan imannya. Seperti kepada Petrus di teks ini. Banyak orang yang mempertanyakan firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang banyak mulai ragu tentang kebenaran dari peristiwa itu. Karena sampai hari ini keadaannya masih sama seperti hari-hari kemarin. Sikap seperti ini nampak dari respon yang mereka berikan. Ada yang bersikap apatis, ragu, tidak percaya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kedatangan Tuhan itu hanya akan membatasi kemerdekaan, kebebasan dirinya dengan berbagai aturan-aturan. Bahkan ada yang mengejek dengan mengisi penantian itu untuk pemuasan hawa nafsu. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pasti. Memang kita tidak tahu kapan hari itu akan datang. Tetapi yang kita tahu, Tuhan pasti akan datang kembali. Bagaimana kita memaknai tentang hari kedatangan yang belum tiba itu? Yang pertama, menjadi kesempatan untuk bertobat. Ketika kita menanti, itu adalah kesempatan untuk bertobat. Di ayat 9 dikatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau sampai hari ini Yesus belum datang kembali, itu menjadi kesempatan untuk diselamatkan. Karena ketika dia datang kembali, itu menjadi hari penghukuman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari penghukuman itu, siapapun orangnya. Itulah sebabnya, kalau Yesus itu belum datang, biarlah
Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil dan menjadi kesempatan juga bagi orang-orang yang akan binasa untuk diselamatkan. Jadi keraguan dari janji-janji Tuhan muncul dari sikap yang tidak sabar yang berujung kepada ketidakpercayaan manusia bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Sama halnya ketika Nabi di dalam perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Umat yang hidup pada masa itu tidak sempat melihat penggenapan janji Tuhan. Tetapi umat yang hidup dalam perjanjian baru itu yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, menanti menjadi kesempatan untuk semakin hidup suci. Di ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi hari kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hari yang dahsyat. Dan kalau sampai hari ini Yesus belum datang, maka hal itu menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin bertumbuh seperti Yesus dalam kesucian. Jadi, mari kita gunakan waktu yang ada ini, yang sekarang ini, untuk semakin hidup suci. Karena waktu sekarang ini merupakan kesempatan untuk berproses dalam kesucian, supaya ketika kedatangan Tuhan, kita kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Tetapi ingat, hal ini hanya bisa terjadi kalau kita mau diproses oleh Tuhan dan berusaha untuk semakin seperti Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kembali Tuhan Yesus. Engkau mengajari kami untuk setia di dalam penantian, sehingga kesempatan ini kami pakai untuk semakin hidup suci di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. GKPS TV.